Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, ananda siswa SMK yang berbahagia, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir menyaksikan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jenazah berdasarkan kultur sosial siswa yang ada di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu serta ananda SMK yang disayang Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara penyelenggaraan jenazah berdasarkan kultur sosial yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan yang kita ambil adalah 4 suku pribumi saja. Di antaranya suku Serawai, suku Lembak, suku Rejang, dan suku Melayu di Kota Bengkulu. Ananda, kalau kita perhatikan dan amati fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah berdasarkan sunnah Rasulullah ataupun berdasarkan kultur sosial yang ada di Bengkulu. Dengan alasan belum belajar, tidak mampu, takut memegang mayat dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu tentunya sangat dibutuhkan sekali panduan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan jenazah yang sistematis serta mudah untuk diterapkan. Pada kesempatan ini, peneliti mencoba untuk mempraktikkan tata cara penyelenggaraan jenazah berdasarkan kultur sosial siswa sebagai tambahan bahan ajar bagi siswa SMK Negeri 1 Kota Bengkulu yang tentunya tidak bertentangan dengan fikih sunnah. Anak yang berbahagia, yang pertama kita awali dengan sakratul maut. Apabila kita menghadapi keluarga kita, saudara kita dalam keadaan sakratul maut, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, hadapkan ke arah kiblat, posisi miring dan terentang. Talkinkan dengan la ilaha illallah. Hadirkan keluarga terdekat dan perbanyak berdoa. Dan kalau sudah meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita yakin bahwa keluarga kita, saudara kita sudah meninggal, kemudian bagaimana perlakuan kita terhadap jenazah yang baru saja meninggal? Hal inilah yang peneliti bahas tentang penyelenggaraan jenazah berdasarkan kultur sosial siswa di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu sebagai berikut. Yang pertama, menghadapkan ke kiblat dan tinggikan kepala mayat sedikit. Kemudian, pejamkan matanya jika mulutnya terbuka, kemudian diikat dagunya dengan kain. Yang ketiga, tanggalkan semua pakaiannya dan diganti dengan kain yang menutupi seluruh tubuh mayat. Kemudian yang keempat, letakkan kedua tangannya di antara pusat dan dada seperti waktu sholat. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada keluarga, tetangga, atau masyarakat yang biasanya diumumkan di masjid. Bapak, Ibu, anak yang berbahagia, kalau dibaca buku-buku yang ada dan dari peneliti terdahulu, perlakuan terhadap jenazah yang baru meninggal bermacam-macam dilaksanakan oleh masyarakat Bengkulu. Di antaranya, yang pertama, suku Serawai. Masyarakat Serawai memperlakukan jenazah yang baru meninggal itu melakukan bautetangi. Bautetangi itu artinya menjaga mayat. Bautetangi menjaga mayat semalam suntuk dan tidak tidur menunggu famili yang jauh berdatangan ke rumah duka. Orang yang melakukan kegiatan bautetangi ini menggunakan sarung dan duduk bersimpuh di atas tikar. Dalam acara bautetangi, biasanya dipanggil seorang tukang nandai, artinya tukang cerita,
Nandai Boteba yang mengisahkan sebuah kisah pelipur lara bagi orang yang berduka. Kemudian masyarakat sekitar berdatangan dengan membawa buah tangan dan dapat berupa hewan ternak seperti ayam maupun hasil bumi lainnya, di mana buah tangan itu akan digulai untuk menjadi hidangan bagi orang yang datang yang melakukan botetangi. Mayat dibujurkan dengan baik di bawah hubungan rumah dan ditutup dengan kain panjang, dan tangan disedekapkan seperti orang yang sholat. Kemudian yang kedua, suku lembak. Suku lembak, jika seorang meninggal di sore hari, maka diadakan acara menunggui mayit, ya, di mana keluarga terdekat maupun orang lain biasanya sukarela begadang menunggu mayit tersebut. Sedangkan tuan rumah itu biasanya menyiapkan kopi, penganan sederhana. Dan berikutnya, jenazah itu diletakkan di ruangan tamu sehingga mudah diakses oleh orang-orang yang datang, yang dibalut dengan kain panjang, di bawahnya dialaskan kasur. Keesokan harinya, sebelum dimandikan, kaum laki-laki pergi ke kubur untuk menggali kuburan. Kuburan umum itu di suku Lembak dinamakan jirat, di mana mereka percaya jika seseorang dikubur itu di pemakaman umum itu tidak kesepian. Kemudian yang ketiga, suku Rejang. Jenazah itu dibaringkan di ruang depan dan keluarga terdekat membacakan surat Yasin di dekat jenazah. Terkait menunggu jenazah, di mana teknisnya itu hampir samalah dengan suku Serawai dan suku Lembak. Setelah itu, mereka menutup jenazah dengan kain panjang dan menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, suku Melayu Bengkulu. Suku Melayu Bengkulu, mayat itu ditutupi dengan kain batik basurik, bertuliskan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un bermotif burung kuau. Terkait dengan perlakuan terhadap jenazah dari 4 suku tadi, menurut peneliti itu tidak ada yang bertentangan dengan fikih. Seperti keluarga menunggu mayat sampai larut malam karena menunggu keluarga dan masyarakat yang lain datang. Kemudian memberikan makanan untuk para tamu yang datang. Yang penting itu tidak memberatkan baik yang memberi maupun tidak memberatkan tuan rumah. Ya, kemudian jenazah diletakkan sejajar dengan hubungan rumah atau di ruangan tamu. Hal itu memang wajar-wajar saja, karena toh mayat memang diletakkan di tengah rumah dan di ruangan tamu. Supaya apa? Supaya keluarga yang datang lebih leluasa untuk melayat. Tahapan memandikan jenazah. Pertama, persiapan dulu. Yang pertama, kain sarung untuk yang memandikan jenazah. Kemudian masker, air, sabun, kembang, kapur barus, cendana, daun pandan, parfum, jeruk, dan kain panjang untuk menutupi si mayat. Yang kedua, sabun, cendana, dan kapur barus itu diletakkan di wadah, ya, yang diisi dengan air. Daun pandan diiris-iris tipis-tipis, dan termasuk kembang itu dipotong-potong atau dibukai kembang-kembangnya sehingga dia menjadi pecahan yang kecil-kecil. Kemudian berikutnya, jenazah itu dimandikan di ruangan tertutup, ya. Kalaupun tidak bisa, itu dipasang tirai ataupun skat penutup sehingga aurat si mayit itu tidak kelihatan. Kemudian dimulai memandikan mayit. Dan semua yang sudah disiapkan tadi dibawa ke tempat mayit untuk dimandikan. Berikutnya Ananda, syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama, orang muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah diutamakan keluarga mereka yang terdekat. Kalau tidak ada yang mampu, silakan, tidak masalah. Usahakan orang yang memahami tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah.
Bila jenazahnya laki-laki, yang memandikannya juga laki-laki. Dan bila jenazahnya perempuan, yang memandikan tentu juga perempuan, kecuali suami, istri, atau anak-anak mereka. Kemudian Bapak Ibu, yang berikut kita jelaskan bagaimana cara memandikan jenazah. Ya, yang pertama tentunya niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, menutupi jenazah dengan kain yang bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan kotoran jenazah. Dengan catatan, tidak dibuka kain jenazah itu, dibersihkan dari dalam, tetap menjaga aurat si mayit. Kemudian, mulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhunya dan mendahulukan anggota sebelah kanan. Kemudian, membersihkan punggung si mayit dengan memiringkan jenazah ke sebelah kiri dan memiringkan jenazah ke sebelah kanan. Kemudian disiram air dengan bilangan ganjil, ya, 3, 5, 7 ataupun 9 atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, jika jenazahnya perempuan, itu rambutnya panjang, maka rambutnya itu dibersihkan, digosok-gosok. Kalau perlu itu dikasih dengan sampo. Pada bagian akhir memandikan jenazah, sirami menggunakan air yang sudah dicampur cendana, kemudian jeruk nipis, kembang, kemudian kapur barus. Nah, ini kultur ya, ini kebiasaan daripada masyarakat Bengkulu ketika menyirami mayit mandi itu dicampur dengan kembang. Ya. Kemudian berikutnya mengeringkan rambut si mayit itu dengan handuk atau digosok dengan kain yang kering, kemudian dijalin rambutnya. Kalau rambutnya panjang itu jalin di kepang 3. Yang paling penting sekali, yang memandikan jenazah harus menutup aib tubuh mayit yang dimandikan. Kemudian ditutup jenazah dengan kain, lalu dibaringkan di tempat yang telah disiapkan untuk mengafaninya. Kalau kita perhatikan suku yang ada di Bengkulu dalam hal memandikan jenazah, yang pertama kita lihat suku Serawai. Suku Serawai ketika memandikan jenazah, anak dan keluarga laki-laki itu melunjurkan kakinya ke depan sambil duduk berhadapan, di mana jenazah diletakkan di atas kaki mereka. Kemudian mandi 9 namanya, di mana sekujur tubuh mayat disiram sebanyak 3 kali bagian kiri, 3 kali bagian kanan. Kemudian selanjutnya jenazah itu dibersihkan dengan sabun dan badan jenazah digosok-gosok pelan-pelan menggunakan kain perca supaya lebih bersih. Setelah itu disiram kembali sampai jenazah itu dianggap bersih. Imam dusun itu mewudhukan jenazah untuk menghilangkan hadas kecil, dan jenazah itu nantinya ditaburi kapur barus untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, kalau suku Lembak. Suku Lembak dalam memandikan jenazah, dibuatlah alas jenazah itu dari 2 batang pisang yang dikupas kulitnya. Panjangnya itu sama dengan panjang tubuh si mayit. Kemudian berikutnya, dalam pelaksanaan pemandian jenazah itu selain kapur barus, masyarakat tradisional suku Lembak menggunakan cendana, kemenyan, setanggi, dan serma. Serma itu penghitam alis. Tujuannya untuk memberikan aroma harum saat pemandian jenazah. Kemudian dalam memandikan jenazah, imam dusun yang mengkoordinir. Kemudian disampaikan di bagian kepala ada 2 orang, kemudian di bagian kaki ada 2 orang juga. Jika jenazahnya sudah bersih, maka jenazah itu disiram dengan air 9 yang merupakan air 9 dicampur dengan cendana. Berikutnya, setelah itu jenazah disugi, ya. Menyugi itu artinya membersihkan gigi, mulut dan hidung jenazah itu dibersihkan. Kemudian jika
anak laki-laki yang meninggal, maka ditayamumkan terlebih dahulu sebelum dimandikan dengan tujuan untuk membersihkan diri. Tahapan mengafani jenazah. Pertama, siapkan kain kafan secukupnya dan diutamakan kainnya berwarna putih. Untuk laki-laki 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Tahapan berikutnya, ukur terlebih dahulu mayat dengan cara ikuti tubuh mayat dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Lebihkan 15-20 cm atau sejengkal dari kepala dan sejengkal dari kaki. Selanjutnya, lipat kain kafan dan potong menjadi 5 bagian. Kemudian, pinggir kain itu digunting sedikit, kemudian tarik, dirobek. Nah, itulah dijadikan tali untuk mengikat mayat yang sudah dikafani. Bagian 1, 2, dan bagian 3 itu untuk dibentangkan. Bagian keempat dipotong dulu menjadi 2. Sebagian untuk kain basahan dan sebagian untuk baju. Kemudian bagian kelimanya dipotong 2 bagian lagi. 1 bagian untuk jilbab. Yang 1 bagiannya lagi dipotong lagi menjadi 2 bagian. 1 untuk cawat, ya. Sebagian lagi dipotong untuk sarung tangan dan 1 lagi dipotong untuk pelintir kecil-kecil, ya, untuk nantinya membersihkan lubang hidung, telinga, mulut, dan gigi. Kemudian bagaimana cara membentangkan kain kafannya? Ya. Yang pertama, lembaran kain yang pertama dan kedua itu dibentangkan dengan melimpitkan sedikit. Setelah itu dimasukkan kapas, disusun kapas itu rapi-rapi untuk bagian badannya. Diberi kapur barus, cendana, dan parfum. Kemudian dibentangkan kain yang ketiga persis di tengah-tengah, ya. Kemudian bentangkan kain basahan itu sejajar dengan perutnya. Kemudian dipasangkan bajunya dan letakkan jilbab persis di bawah baju. Berikutnya pasangkan cawat si mayat, ya, yang sudah dikasih kapas di dalamnya. Siapkan 5 atau 7 utas tali diletakkan di bawah kain kafan. Setelah itu, letakkan mayat yang sudah dimandikan di atas kain kafan, posisinya di tengah. Dilihat kepalanya, kakinya, jangan sampai terlalu ke atas atau terlalu bawah. Lihat posisinya di tengah-tengah. Kemudian dipasangkan cawat si mayat terlebih dahulu, dipasangkan kain basahannya, bajunya disarungkan, kemudian jilbabnya dipasangkan dengan rapi. Kemudian tempelkan kapas pada bagian-bagian tertentu. Setelah itu, kain kafan itu digulung perlahan-lahan, ya, berlawanan arah. Bagian kaki terlebih dahulu, kalau menggulungnya keluar, nah digulung keluar rapi-rapi. Yang bagian kepalanya digulungnya arahnya ke dalam. Dirapikan betul, agak ditarik-tarik sedikit sehingga pelipatannya itu ketat dan rapi kelihatannya. Nah, setelah itu di tali yang sudah disiapkan tadi dilihat diikatkan yang bagian tengah terlebih dahulu, tapi posisinya ke kiri, ya, tengah dulu, kemudian ke bawahnya, kemudian ke bagian kakinya, kemudian nanti terakhirnya bagian kepala. Jadi 5 ikatan. Posisinya adalah di sebelah kiri. Kemudian setelah selesai diikat dan itu rapi, setelah itu mayat siap diangkat ke dalam keranda dan untuk disolatkan. Tahapan mensolatkan jenazah. Solatkan jenazah dengan 4 kali takbir. Jika jenazah laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala mayat. Dan jika perempuan, posisi imam sejajar dengan perut mayat. Niat yang ikhlas dalam hati, kemudian awali dengan takbir. Takbir pertama,
itu membaca surah Al-Fatihah. Takbiran kedua, membaca sholawat Nabi. Takbiran ketiga, membaca doa. Dan takbiran keempat, membaca doa, kemudian salam. Selesai itu, imam membacakan doa setelah selesai sholat jenazah. Tahapan menguburkan mayit. Sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman, beberapa tradisi yang biasa dilakukan. Yang pertama, untuk suku Serawai. Suku Serawai sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman itu dilakukan terlebih dahulu upacara perceraian. Maksudnya perceraian antara yang mati dengan yang hidup. Berikutnya disiapkan bahan-bahan untuk upacara perceraian. Di antaranya ada kemenyan dan jeruk nipis. Kemudian dukun akan membakar kemenyan dengan tujuan mengundang kebaikan, sedangkan jeruk nipis dipotong dua, dan setelah dijampi, satu disisipkan ke kain kafan dengan tujuan agar jenazah tidak diganggu oleh makhluk halus, dan satunya lagi dimasukkan ke dalam air segelas dan dipercikkan kepada anggota keluarga agar anggota keluarga yang ditinggalkan itu tidak diganggu oleh makhluk halus. Berikutnya, setelah itu perwakilan keluarga akan mengadakan pidato untuk meminta maaf atas kesalahan si mayit, dan jika ada hutang untuk dapat menghadap keluarga mayit. Kemudian jika yang meninggal adalah laki-laki, sebelum keranda berjalan, anggota keluarga berjalan di bawah keranda sebagai tanda penghormatan. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, kepala jenazah diberi payung dengan nama sekaki payung. Kemudian yang kedua untuk suku Lembah. Suku Lembah, perwakilan keluarga juga akan mengadakan pidato, meminta maaf atas kesalahan si mayit, dan jika ada hutang silahkan menghadap kepada keluarga si mayit. Yang kedua, imam masjid akan memandu keberangkatan jenazah dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kemudian pengusung jenazah bergerak satu langkah. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu berangkat ke pemakaman. Selain papan nisan sebagai penanda kubur, dibawalah bunga puring untuk ditanam di atas kuburan. Kemudian yang berikutnya untuk suku Melayu Bengkulu. Suku Melayu Bengkulu, sebelum jenazah dimakamkan, seorang juru bicara dari pihak keluarga menyampaikan permintaan maaf pada yang hadir atas kesalahan si mayit. Begitu juga yang berkaitan dengan hutang, diharapkan untuk menghadap pihak keluarga dan akan diselesaikan setelah upacara kematian selesai. Jika orang besar yang meninggal tersebut, maka kebaikan orang besar itu akan selalu disebut-sebut dalam pidatonya. Kemudian untuk papan nisan itu disiapkan dibawa oleh beberapa orang yang mengiringi jenazah. Tahapan pemakaman jenazah. Yang pertama untuk suku Serawai. Sesampainya di pemakaman, keranda didekatkan dengan kuburan yang digali. Kemudian keluarga dekat atau kerabat berjumlah 3 orang akan masuk ke liang kubur dengan posisi berdiri menghadap ke barat. Yang ketiga, orang yang membawa dako
Daku itu papan yang digunakan untuk menguburkan jenazah, itu diletakkan di samping makam. Kemudian jenazah dikeluarkan dan diangkat serta diserahkan ke orang yang tegak dalam kubur. Yang kelima, jenazah diletakkan di liang lahat, di mana orang yang menerima jenazah itu berjongkok meletakkan jenazah di liang kuburnya. Selanjutnya, untuk mengganjal jenazah tersebut, dibuatlah bola-bola dari tanah. Setelah itu, daku ditutupkan ke jenazah serta kuburan ditimbun. Nisan dan papan ditancapkan di kepala dan kaki kuburan. Berikut, kuburan disiram dengan air dalam bambu yang telah dicampur dengan kembang 7 rupa. Selanjutnya, sukromat. Saat jenazah selesai dimakamkan dan puring ditanam di sekitar makam, maka imam menyeru kepada jenazah tentang pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini disebut dengan talqin. Kemudian setelah talqin, imam memimpin doa untuk mayit dan mencurahkan cendana dan air sembilan ke kuburan si mayit. Dan pemakaman dianggap selesai jika osong-osong atau keranda itu dikembalikan ke tempat asalnya. Yang berikutnya, suku Melayu Bengkulu. Pada umumnya, masyarakat kota Bengkulu membuatkan liang lahat di sisi arah kiblat. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap ke kiblat, sejajar antara kaki dan kepala. Setelah jenazah berada di liang lahat, maka tali-tali kain kafan itu dilepas satu persatu. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Setelah ditutup dengan papan atau kayu di atasnya, ditimbun dengan tanah sampai rata. Setelah itu, para pelayat melakukan doa bersama, dipimpin oleh imam atau salah satu dari pelayat. Setelah selesai, keluarga dekat menyiram kuburan dengan air kembang yang telah disiapkan dalam wadah botol atau teko. Tetapi ada juga faham yang dianut masyarakat bahwa mereka tidak melakukan siraman setelah pemakaman. Tahapan sesudah pemakaman. Yang pertama, untuk suku Serawai. Suku Serawai ada 5 istilah. Istilah yang pertama namanya nyabak. Nyabak artinya upacara yang dilakukan untuk menghalau roh pergi, di mana acara itu dipimpin oleh seorang dukun. Yang diperlukan adalah kemenyan dan bubuk damar. Pada malam hari, dukun menghidupkan obor yang ditaburi dengan kemenyan. Lalu obor itu dibawa oleh dukun untuk mengelilingi rumah. Saat mengelilingi rumah, dukun akan menaburkan bubuk damar sambil membaca, "Pecah sebuah matu hantu." Setelah itu, obor dibawa hingga ke pangkal jalanan ke kuburan, di mana damar itu kembali ditabur. Dan dukun berkata lagi, "Pecah sebuah matu hantu." Acara ini dilakukan 3 malam berturut-turut. Kemudian agenda yang kedua, ada istilahnya upacara Niroagi atau dan Nujung Ali. Adalah acara malam ketiga dan malam ke-7, di mana tuan rumah mengundang orang hadir untuk membaca doa dan membaca Al-Quran untuk si mayit. Kemudian agenda yang ketiga ada lagi istilahnya upacara ngenjok batu. Acara ini dilakukan memasuki malam ke-40, di mana alat yang dipersiapkan adalah seekor kambing,
buah-buah batu nisan, dan air 9, sesajen, dan beberapa kitab suci Al-Quran. Tuan rumah akan mengundang orang-orang untuk mendoa, membaca Quran. Keesokan harinya, kambing dipotong dan batu diletakkan di pemakaman sebagai nisan. Sepulangnya orang dari makam, gulai kambing disantap bersama-sama. Kemudian selain itu, ada lagi istilahnya upacara Natal. Kapan dilakukan? Dilakukan pada malam ke-40, digabung dengan menjuak batu, atau malam ke-100, di mana kegiatan ini dilakukan di panggung atau di balai-balai. Dukun akan menyiapkan sesajen di sudut balai-balai. Setelah itu dilakukan ngandai buteba serta permainan antu-antuan. Keesokan harinya kambing akan dipotong dan dukun akan membelai-belai papan nisan yang telah disiapkan untuk disenandungkan. Lalu batu nisan itu diletakkan di tempat batu nisan para leluhur. Yang terakhir, upacara cucur ayah dilakukan sekali atau 2 kali setahun, sama dengan ziarah kubur. Sebelum ziarah dimulai, tuan rumah akan mengundang orang-orang untuk membaca doa, menyiapkan sesajen dari air 9 yang digunakan untuk menyiram rumah dan kuburan keesokan harinya. Suku Lembak, seperti tradisi pada masyarakat lain, suku Lembak juga melaksanakan upacara setelah pemakaman. Di antaranya ada istilah Nige Arai, 3 hari. Upacara malam pertama, kedua, ketiga, dan ketujuh. Setelah itu membaca Al-Quran, yasinan, dan tahlilan, di mana warga bersama-sama membacanya, melakukan tadarusan Quran. Kemudian yang berikutnya, dalam acara Niga Arai, dipotong seekor kambing dan dimasak dengan tumang, sebuah wajan berkaki 3, di mana wajan ini dibuatkan di depan rumah. Setelah yasin dan tahlilan serta tadarus, maka masyarakat akan dijamu dengan mengundang unsur pemerintah setempat dan juga para pengurus masjid. Semuanya diundang. Nujuh Arai adalah upacara hari ke-7, sama dengan acara Nige Arai. Tetapi dalam acara Nujuh Arai ini disiapkan batu nisan untuk makam yang ditanami dengan puring. Kemudian dalam acara ziarah kubur dilaksanakan saat masuk bulan puasa atau menjelang Idul Fitri, dengan mengirimkan doa dan membasuh kubur dengan air 9 dan bunga. Tak jarang juga masyarakat Lembak bernazar, jika keinginannya tercapai, maka ia akan memotong kambing yang dimakan oleh leluhur. Yang ketiga, suku Rejang. Suku Rejang, pengaruh Islam itu sangat kuat. Namun, ada saja lokalitas budaya yang ditemukan. Masyarakat selain melakukan kegiatan tahlilan, yasinan, dan tamat kaji Quran, ada pula namanya tradisi nyambe. Nyambe adalah dendang yang berisi pantun nasihat yang diucapkan dalam bahasa Rejang, yang digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk itu kematian. Kemudian, ketika melaksanakan tahlilan dan yasinan, tuan rumah akan menyediakan air seraban atau bandrek sebagai minuman khas orang Rejang. Dan tuan rumah akan menyembelih kambing untuk jamuan makanan di hari ketiga dan hari ke-7. Selain itu, dihidangkan pula makanan dari tepung beras dan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Nama makanan itu adalah tipe utiak, tipe biliak. Suku Melayu Bengkulu. Suku Melayu Bengkulu, setelah pemakaman, terdapat juga
beberapa tradisi yang ada di Kota Bengkulu. Yang pertama, melakukan yasinan dan tahlilan hingga 3 hari, 7 hari, dan 40 hari, juga 1000 hari, di mana jemaah tahlilan dan yasinan melakukan sholat maghrib di rumah duka. Yang berikutnya, melakukan tabligh musibah setelah sholat isya dan diisi oleh seorang ustadz pengajian, menyampaikan ceramah agama dengan isi yang penuh dengan humor sehingga menggembirakan orang yang hadir, termasuk ahli musibah. Tabligh musibah ini sangat berpengaruh, dan ini adalah merupakan salah satu gerakan modernisasi Islam di Bengkulu. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, demikian penjelasan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, setelah kita sampaikan beberapa tradisi atau kultur sosial siswa yang ada di Bengkulu tentang penyelenggaraan jenazah, ternyata tidak semua kultur yang dilaksanakan itu bertentangan dengan fikih sunnah. Hanya saja kita harus punya pemahaman apa alasan masyarakat terdahulu melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait adanya kepercayaan dengan hal-hal yang berbau syirik, hal itu adalah merupakan tugas kita semua, tugas para ustadz dan ustazah, tugas para dai dan daiyah, tugas para mubaligh dan mubalighah. Untuk apa? Untuk meluruskan bahwa yang dikerjakan mereka itu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.